Jadi ternyata Priti memanipulasi kedatangan dia ke Jakarta dengan membuat paspor palsu seperti ini. Kamu lihat sendiri kan? Cap imigrasinya masih tertanggal hari ini. Itu berarti aku baru sampai Jakarta hari ini. Bagaimana mungkin Priti berani melakukan pemalsuan dokumen seperti ini demi bertemu dengan Rehan? Najwa, belum selesai. Kenapa lama sekali, Najwa? Aku kesulitan mencari tas untuk membawa baju-bajunya Priti. Ya, ini ada. Pakai ini. Aku harus menyembunyikan semua ini dari Rehan. Jangan sampai Rehan tahu perbuatan Priti. Aku tidak mau Priti tampak buruk di mata Rehan. Apalagi sekarang dia sedang terbaring koma. Ya Allah, aku mohon. Tutuplah aib Priti dan maafkanlah kebohongan yang sudah dilakukannya. Ayo. Ayah. Ini surat pernyataan aku. Aku mengakui kalau anak dalam kandungan Anita adalah anak kandung kamu, bukan aku. Puas kamu? Bagus. Itu artinya kamu sudah berpikiran dewasa. Dan ini adalah keputusan terbaik, tidak hanya untuk kamu, tapi juga untuk semua orang. Kamu gak usah khawatir. Karena anak itu akan aku jaga dan aku rawat. Dan cuma aku yang bisa melakukan itu semua. Akhirnya kamu mau menurut juga, Dion. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Mami akan pastikan pada akhirnya kamu akan mendapatkan semuanya. Silakan, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau begitu. Sekarang aku akan urus surat pembebasan kamu, sekaligus juga jaminan untuk kamu. Tolong, Pak. Semuanya diatur. Baik, Pak Aldi. Terima kasih, Aldi. Aku minta maaf atas semua kesalahan aku ke kamu selama ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sebagai keluarga, aku harus terima kamu apa adanya. Ayo, Pak. Dion, kamu sudah melakukan yang terbaik. Bukan untuk masa depan kamu aja, tapi juga buat anak itu. Mami bangga sama kamu. Kamu sudah berpikiran cerdas. Ingat, Mi. Aku lakuin ini bukan buat siapa-siapa. Bukan buat Mami, bukan buat Anita, dan bukan buat Aldi. Aku ngalah. Karena aku mau berpikir jauh ke depan. Dan aku lakuin semua ini demi darah daging aku sendiri, Mi. Demi calon anak aku. Priti, percayalah, aku sudah memaafkan semua yang kamu lakukan. Aku ikhlas memaafkan kamu. Aku tahu betapa cintanya kamu kepada Rea. Sampai-sampai kamu rela datang ke Jakarta menggunakan paspor palsu dan berkali-kali ingin melakukan. Priti, cepatlah sembuh. Aku yakin kali ini kamu akan bisa menikahi Rehan. Cepatlah bangun, Priti. Masya Allah, Priti, kamu bisa mengeluarkan air mata. Priti, kamu udah sadar. Suster. Suster. Ya, ada apa, Bu? Suster, subhanallah, tadi saya melihat pasien mengeluarkan air mata.
Oh, syukurlah Bu, itu pertanda baik bahwa saraf otak pasien bisa memberikan respon dengan baik. Alhamdulillah, Priti. Kamu sudah semakin membaik, Priti. Insya Allah sebentar lagi kamu bisa sadar. Kamu harus terus berjuang ya, Priti. Ibu, sebaiknya ibu pulang. Ibu, aku pikir sebaiknya ibu pulang. Ibu sudah lelah. Pulang dan istirahatlah. Tidak. Ibu tidak akan meninggalkan tempat ini 1 detik pun. Ibu baru akan pulang kalau Priti sudah sembuh. Ibu, sepertinya Priti sudah menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tadi aku melihat Priti menangis. Apa yang kamu katakan pada Priti sehingga membuat dia menangis? Pasti kamu bicara macam-macam kan? Apa kamu belum puas melihat Priti sekarat di dalam sana? Dan sekarang kamu pasti menginginkan Priti meninggal dalam kesedihan. Ya kan? Ngaku aja. Ibu, ini sudah malam, Bu. Di sini semua bisa dengar ibu. Tolong, ini rumah sakit. Biarkan saja Rehan. Biar semua orang mendengarkan suara ibu. Biarkan seluruh dunia tahu bagaimana mental istri kamu ini. Dia itu licik. Dia itu masuk sana ingin membunuh Priti. Hentikan. Hentikan, Ibu. Ibu sekarang sudah keterlaluan. Cukup sudah menyalahkan Nacho untuk semua hal. Ibu menjadi histeris dikarenakan kondisi Priti yang sekarang. Kontrol emosi ibu sekarang. Bagaimana ibu bisa bicara seperti yang barusan? Tahu, Nacho bisa saja marah dan pergi. Pergi! Meninggalkan aku, meninggalkan rumah tangga kami. Itukah yang ibu ingin lihat dari kami? Ibu akan bahagia melihat itu terjadi. Ibu akan puas. Maafkan aku, Nacho. Kamu tenang ya. Maafkan ibuku, Nacho. Maaf untuk apa yang dikatakannya. Kalian berdua mau kemana? Aku mau antar Anita ke dokter. Ngecek kandungan. Doain aja mudah-mudahan bayinya sehat. Karena bagaimanapun juga kan bayi ini akan menjadi keluarga baru kita. Penerus nama besar dari papi. Iya dong Aldi, anak ini kan pewaris nama besar kakeknya. Seorang pejabat yang luar biasa hebatnya. Dan jangan lupa, anak ini juga akan jadi penerus bisnis papanya, Aldi Haryokusumo. Seorang pengusaha hebat dan terkenal. Aku bangga sama kamu. Terlaluan, Anita. Dia gak peduli sama perasaan aku. Rasakan kamu, Dion. Sekarang kamu tahu gimana rasanya cinta bertepuk sebelah tangan. Dulu aku harus mengemis cinta sama kamu. Tapi sekarang aku akan bikin kamu mengemis di kaki aku. Ya udah yuk. Bye Mami. Bye Dion. Kita pergi dulu ya. Anita, ingat ya apa yang Mami bilang. Jaga kandungan kamu baik-baik supaya hidup kamu selamat dan tidak hancur berantakan, ya? Seharusnya aku yang membawa Anita ke dokter. Tapi aku malah membawa dia ke rumah sakit. Aku harus cari tahu apa yang terjadi. 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 Aku harus cari tahu apa yang ter
Karena itu adalah kewajiban aku sebagai seorang bapak dari kandungannya. Sekali lagi Aldi udah mengambil apa yang menjadi milik aku. Kamu cemburu sama kemesraan Aldi dan Anita? Aku sama sekali nggak cemburu, Mi. Aku cuma peduli anak yang ada di dalam kandungannya Anita. Anita itu bukan tipe wanita yang bisa bikin aku jatuh cinta. Makanya aku marah sama Aldi. Karena dia udah mengambil hak aku, Mi. Cukup, Dion. Sebaiknya kamu simpan rapat-rapat rasa cemburu kamu dan rasa kekesalan kamu. Kamu mesti ingat, Dion. Kemarahan Aldi bisa merubah masa depan kita dalam waktu sekejap. Kita masih butuh Aldi sampai saatnya tiba. Tapi hati aku sakit, Mi. Melihat mereka pura-pura bersandiwara. Seakan-akan mereka tuh emang cocok, Mi. Mami juga heran. Padahal biasanya Aldi selalu curiga bahwa anak itu bukan darah dagingnya. Aldi itu nggak seharusnya mengaku-ngaku kalau dia akan menjadi seorang bapak. Sedangkan yang dia ngaku-ngaku itu adalah anak kandung aku, Mi. Sudahlah, Dion. Jangan jadikan ini masalah lagi. Sekarang yang penting kita lanjutkan kerja sama kita. Terus mau Mami apa? Maunya Mami apa? Kamu kan sudah tahu, Dion. Maunya Mami cuma satu, warisan Aldi. Dan kita harus dapat itu sebelum anak itu lahir. Anita juga sudah sepakat dengan rencana itu. Aku ngerti. Setelah kita mendapatkan semua warisannya, Mami akan mengikut aku dan juga Anita. Itu pasti, Dion. Mami pasti akan ikut sama kamu. Karena nantinya Aldi akan jatuh miskin. Kamu kan tahu, Mami nggak mungkin hidup tanpa uang. Mami benar. Aku nggak boleh jatuh mental menghadapi Aldi. Cepat atau lambat, Aldi bakal menerima pembalasan aku. Jadi gimana dok, kondisi dari anak kami? Asumsi secara umum, bayinya sehat dan normal. Alhamdulillah. Selamat ya, Ibu telah melewati masa triwulan pertama dengan baik. Tadinya saya berprediksi kandungan Ibu sangat lemah, sehingga mengakibatkan keguguran. Iya, tapi itu dulu dok. Waktu itu saya memang lagi mengalami banyak masalah dalam rumah tangga saya. Ya kan Aldi? Aldi, aku mohon kamu jangan cerain aku. Aku cinta sama kamu, please. Aku mohon. Aku mau berkorban apapun sama kamu. Aku udah korbanin kesucian aku buat kamu. Kau perlu aku menyembah di kaki kamu, please. Kamu jangan cerain aku, tapi Beruntung ya, Bu Anita punya suami seperti Pak Aldi. Makasih dok. Kalau gitu kami permisi ya. Nanti kita adakan jadwal ulang buat cek berikutnya. Baik Pak, Ibu. Terima kasih. Makasih dok, Makasih, permisi. dok. Halo Tuan Tan, selamat siang. Halo Pak Rehan, saya akan segera datang ke Indonesia dan tepatnya saya akan datang ke kota Bandung. Bisakah kita bertemu di sana? Karena saya ingin membahas mengenai kerjasama kita. Tentu saya bisa datang ke Bandung. Ya, kita bertemu di sana. Kabari saja. Oke, kalau gitu saya akan membooking hotel dan Anda juga akan tinggal bersama saya di hotel yang sama. Oh ya, dan jangan lupa, ajak juga istri Anda karena saya ingin mengenal istri Anda. Oke, pasti saya akan mengajak istri saya. Oke, sampai jumpa di Bandung, Tuan. Oke, sampai jumpa di Bandung. Terima kasih, Tuan. Siapa yang mau pergi ke Bandung dan untuk keperluan apa? Ibu ingat dengan Tuan Tan? Dia ingin membicarakan proyek baru di Bandung. Wow, bagus sekali. Ya, Tapi kamu itu harus ingat satu hal, Rehan. Kalau kaum laki-laki bertemu dengan klien bisnisnya, sebaiknya jangan pernah melibatkan istri. tapi dia sendiri yang ingin bertemu dengan Najwa. Tadi dia sendiri yang mengatakannya. Itu tidak boleh terjadi. Rehan tidak boleh membawa Najwa ke Bandung. Dengar, Rehan. Kalau kamu membawa Najwa bertemu dengan klien bisnis kamu nanti bisa ilfeel. Terus mungkin dia tidak akan mau meneruskan pekerjaannya dengan kamu. Pokoknya kamu harus mendengarkan Ibu Rehan. Kamu, Ibu larang untuk membawa Najwa ke Bandung. Dan ini juga untuk kebaikan kalian berdua kan?
Aku tahu kenapa ibu melarangku membawa Najwa. Ibu tidak mau aku bermesraan dengan Najwa dan menghabiskan malam berduaan di kamar hotel. Padahal ini adalah kesempatan untukku dan Najwa untuk bisa berdua saja.